Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat nih, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia, betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, nggak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakunnya Allah berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? 1, dia punya masalah utang. 2, dia punya masalah dengan istrinya. Yang 3, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah nggak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, udah dah, ini penghabisan dah, habis udah nggak ada lagi jalan gitu. Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh 3 masalah tadi. Sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, Lik, kalau lo nggak bisa nyiapin duit 15 juta besok Senin jam 10, pilihannya cuma 2. 1, lo kosongin rumah ini, atau yang kedua, gue yang ngosongin di rumah. Sebenarnya nih ya bukan juga masalah enteng sih, tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih, begitu. Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama, begitu. Jadi kata tuh bini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir. Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik, makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2, judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi. Kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja. Ada nggak selingkuh tidak sengaja? Agak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, Ma,
Bapak selingkuh kagak sengaja. Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede dah. Kita semalam kagak sengaja nih. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa nggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja, jadi juga begitu. Lah bininya tahu. Ibu yang dirahmati Allah, siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri, kalau urusan sama suami, urusan ekonomi, banyak yang kuat gitu. Banyak yang kuat. Kalau udah urusan ekonomi, masya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami nggak punya beras di rumah, istri dicolek nih, nah ngomong gitu deh ke mertua, bilang pinjem beras, maju tuh istri maju minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek, nah kemana ya kita minjem duit buat modal? Jalan tuh istri, pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu, si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek, bilangin gih bapak nggak ada, pasti masih mau tuh bini bilang berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? Langsung ceraiin saya aja deh bang gitu. Siang itu dia datang tuh hari Minggu, dia ngomong, "Bang, besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama." Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang pulang dari main bola. Ini Malik punya 2 anak ibu. Malik punya 2 anak pak. Yang pertama namanya Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua yang kecil. Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama nih pulang main bola nih ba'da asar. Apa kata nih anak? "Pak, besok saya udah nggak bisa sekolah." Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau nggak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah nggak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, "Pak minta duit," kita lagi nggak ada. Hati nggak keruan. Itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik. Begitu ngedenger nih anak nggak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya, malamnya tuh malam Senin, dia memutuskan say goodbye dah sama dunia. Dia mau bunuh diri begitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak bener nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, udah lama gua nggak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih, gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini, ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah nggak ada masalah yang nggak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawadda, berwudulah kalian kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudu. Jadi begitu mau gantung bunuh diri, si Malik ingat, iya gue sholat isya dulu dah gitu. Dia wudu nih ibu. Begitu wudu kan yang dibasuh muka, kenapa yang adem hati gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah, ya toh? Doa, ikhtiar doa, sabar, ikhtiar sabar, tawakal, ikhtiar tawakal. Pokoknya Allah, ikhtiar Allah. Kita kan kagak ikhtiar, langsung ikhtiar. Begitu mentok baru ke Allah. Salah nggak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya nggak salah, bener, daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama, insya Allah nggak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik wudu,
Begitu wudu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam, ya Allah, ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah, kok sekarang rasanya adem, tenang gitu. Nah kemudian habis falyatawaddo kata Rasulullah, wal yusalli raka'ataini. Nah sebenarnya dalam konteks itu sholat hajat tuh. Sholatlah 2 rakaat gitu. Amali sholat isya, sama aja prinsipnya gitu. Jadi habis wudu sholat, Malik sholat tuh. Habis sholat nengok kanan kiri beri salam, ada Quran. Iseng dia pikir terakhir juga dah ngaji gitu. Sholatnya udah, ngaji dah. Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, rupanya Allah sedang berkehendak sama dia nih. Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hitam kata Allah, hitam yang terjadi. Putih kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang maha mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, maka nih rumah tetap menjadi milikmu. Kata siapa? Lu punya bini bakalan cerai besok. Kalau aku yang maha mempersatukan 2 hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Malik, qulillahumma malikal mulk. Masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku, kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak nggak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan, kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik nggak percaya. Sebab apa dia pikir? Ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi. Besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, nggak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan, tidak dia ceraikan. Tapi besok kayaknya udah nggak mungkin dah. Seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu begitu, nggak punya pilihan buat dia kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong, nggak mungkin gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak, nggak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Jangan kata ngubah nasib kamu, kata Allah, kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam. Apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tapi Malik masih tetap nggak percaya.
Kata Malik, udah nggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih nggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya tuh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak begitu. Dia buka lagi tuh Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35. Ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Malik, udah dah kata Allah. Belum tentu tuh keburukan terjadi, sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illahu la ilaha illahu fa anna tufakun. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Manusia, kata Allah, ingat dong rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Ibu, bapak, coba semua pegang kuping masing-masing. Ayo, semua pegang kuping masing-masing. Pakai tangan kanan. Pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya bener. Bandel. Angkat. Tarik ke bawah. Tarik. Berasa nggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri tarik kuping kiri sampai berasa. Nah, pernah nggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi? Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. Lagian emang ada, kata Allah, emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu, la ilaha, nggak ada kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Ayo, kata Allah, balik, irji ilayya, balik kepadaku, kata Allah. Mohonlah apa yang kalian butuhkan, mohonlah apa yang kalian perlukan, mohonlah apa yang kalian rasakan kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf, dia tutup tuh. Tadi ada Asmaul Husna di ayat 2-nya, wa huwal azizul hakim. Sama Malik ditutup nih Quran. Iya dah, kalau emang semua kehendak Allah, kalau emang semua urusan di tangan Allah, baik, saya nggak jadi dah bunuh diri, dia bilang gitu. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun, ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama, ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu kecuali 2 kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah, kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja kita kudu siap.
Kita mau minta sama Allah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah, supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua kalau punya masalah paling kagak begitu, sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca, dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah. Kita ngakunya doang punya keinginan. Tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allah malantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan. Kita nggak pernah berdoa ya Allah sampai husuk gitu, belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk, dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajuhkan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rabb, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu. Supaya besok rumah saya jangan disita, istri saya jangan cerai, anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh. Wahuwal azizul. Sambil dia ademin dia punya hati dia baca. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Aziz, wahai yang maha perkasa. Boleh jadi menurut saya punya akal mah gak bakalan bisa saya nahan nih rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang nih rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rabb, kayaknya mah gak mungkin istri saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insya Allah tuh istri masih di samping saya. Rabb, engkau yang maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga ya Hakim, wahai yang maha bijaksana. Boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan. Tapi engkau ya Hakim, engkau yang maha bijaksana. Rabb, ampunin saya punya dosa. Ya Ghafuru ya Rahim. Udah tuh. Sampai jam 1 kurang lebih nih Malik baca. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Ya Azizu ya Ghafuru ya Rahim. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Kita sebut namanya Allah. Insya Allah kalau kita sebut namanya Allah, Allah ingat nama kita. Malik nyebut nih sampai jam 1. Permintaan dia rumah jangan disita. Kedua istri jangan. Yang ketiga anak jangan dikeluarin. Begitu jam 1 mata dia pedes. Begitu dia pedes dia wudhu lagi. Begitu dia wudhu dia baca Quran lagi. Begitu baca Quran, kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kalau sudah berdoa, falyatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah kepada Allah. Emang apa yang Malik baca? Yang Malik baca surah At-Thalaq ayat 2, ayat 3, ujung ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tenang lek, kata Allah. Yang penting masih itu bertakwa kepada Allah. Pelihara diri sesudah berdoa ini. Insyaallah yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan urus. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Permintaan Malik berubah tuh. Ibu, bapak, kan dia lakuin tuh wudu, terus sholat, terus baca Quran, terus berdoa. Yang terakhir dia pasrah. Begitu ketemu nih ayat, doanya berubah. Kalau di episode awal ba'da Isya sampai jam 1 dia minta supaya tuh rumah jangan disita, istri jangan cerai, anak jangan dikeluarin. Kali ini berubah, doanya doa orang pasrah. Apa kata si Malik? Begitu dia lihat nih ayat begini, wa may yatawakkal, iya ya, gua tobat baru nih malam, gua jadi orang bener baru nih malam, masa gua minta besok mau selesai? Iya dah, yang penting mas saya butuh ampunan Allah dulu aja dah, gitu. Dia pengen pasrahin semuanya. Masalah Malik yang pertama masalah apa? Masalah rumah. Maka rumah ini yang Malik kemudian pasrahin. Malik bangun, ibu. Malik bangun dari sejadahnya, dia keluar dari kamar. Dia copot tuh kunci yang ngegantung di pintu depan. Dia copot tuh kunci, dia taruh di atas sejadah. Dia bilang sama Allah, Tuhannya Tuhan kita juga semua. Kalau sebelumnya Malik berdoa supaya rumahnya jangan disita, istri jangan cerai, kemudian anak jangan dikeluarin, kali ini berubah. Apa? Dia berdoa doa orang yang pasrah. Malik bangun dari tempat duduknya, dari sejadahnya, dia keluar dari kamar. Kemana? Dia menuju pintu depan rumahnya, ngegantung kunci. Itu kunci dicabut sama dia. Dia taruh kemudian di atas sejadah dia. Dia bilang sama Allah, apa kata si Malik? Ya Rob, iya dah, besok kalau tuh rentenir datang, gua bagi aja nih rumah. Kalau tuh rentenir datang, saya serahin aja deh nih rumah. Kalau emang engkau tidak mengamanahkan lagi nih rumah buat saya, nggak apa-apa. Yang penting kau redo ya Rob, engkau ngampunin saya punya dosa, dengan wasilah nih rumah engkau ambil ya Rob, gitu. Dia bagi tuh, besok dia mau pasrah. Jadi kira-kira begini, kalau tadi kan dia mau tahan dulu nih rumah, ini enggak, pokoknya rentenir datang mau dia bagi aja, ini ambil, gitu. Habis masrahin rumah, masrahin apa? Istri. Malik bangun, dia bangun lagi ke lemari. Di lemari ada kotak cincin yang tinggal sebelah. Iya, tinggal sebelah, sebab yang sebelah dibawa istrinya. Ini yang tinggal sebelah punya si Malik. Ini diturunin sama dia. Cincin kawin ini diturunin. Ditaruh sama dia di atas sejadah. Apa dia bilang? Cin. Iya, dia dialog sama dia, cincin. Apa kata si Malik? Cin, percuma lu ada, bini nggak ada mah. Percuma lu ada, bini nggak ada mah. Dia bilang gitu. Besok kalau emang istri saya nggak bisa lagi ditahan buat cerai, baik, besok saya akan pasrahkan kepada Allah. Saya tanda tangan aja dah, nususnya akan saya kabulkan, kata si Malik. Nih cincin, si Malik niat sekalian mau dia pulangin dah ke bininya semua dah, gitu. Kan berdua tuh, yang satu dipegang sama istri kayak buku nikah gitu kan, satu dipegang sama laki. Jadi kata si Malik, nih cincin besok mau dibagi aja sama istrinya, hitung-hitung sebagai biaya iddah, biaya cerai, gitu. Habis masrahin rumah, masrahin istri, masrahin apa? Anak. Ini jam udah mau 2:30 nih. Malik bangun lagi dia ke kamar anaknya. Si Rifki bin Malik lagi tidur nih anak. Dicium tuh sama si Malik. Apa kata si Malik? Ki, maafin ayah ya, ayah udah jadi ayah yang kagak benar, udah misahin lo dari lo punya adek, udah misahin lo dari punya ibu. Ki, umpama besok bapak kagak ketemu juga nih duit buat lu sekolah, bapak anter dah sekalian ke pengadilan. Lu ikut sama ibu lu aja, lu ikut sama nenek lu aja dah. Ayah doain
supaya kamu, kata si Malik ini, dapat ayah yang lebih baik daripada ayah. Begitu. Pasrah dah. Dia udah nggak pengen ngelihat semuanya. Rumah dia nggak pengen lihat, bini nggak pengen lihat, anak juga nggak pengen lihat. Dia pengen pasrah. Dia pengen keluar dari rumah dalam kondisi sudah. Kalau emang itu jadi penebus dia punya dosa, biar itu diambil sama Allah semua. Setelah pasrah, dia duduk lagi, dia merenung aja. Kali ini enteng dia punya badan. Enteng, sebab udah pasrahin semua. Yang keenam, yang terakhir, 6 langkah yang terakhir. Jadi langkah keenam yang terakhir, setelah pasrah apa? Ternyata masih ada satu lagi. Apa? Falyatasaddaq, dan bersedekahlah. Rupanya begitu Malik bilang, semua udah aku pasrahkan kepadamu ya Rob. Ingat dia, sebentar. Kata si Malik nih dalam hati, kan yang diambil sama rentenir baru rumahnya, isinya mah enggak, gitu kan? Apa dia bilang? Baik. Jadi Malik nih secara sempurna ngelakuin 6 langkah ini nih. Baik dah. Besok saya akan bagi-bagiin isi rumah ini sama siapa yang emang perlu. Mana yang butuh TV, ambil. Mana yang butuh tempat tidur, ambil. Yang mana butuh lemari sama isi-isinya, ambil. Keran juga kalau mau dicopot-copot. Pokoknya Malik pengen ngosongin rumahnya, pengen dia sedekahin semuanya. Pokoknya dia keluar pengen bawa pakaian doang begitu. Satu setel. Subhanallah. Mulai deh tuh menjelang subuh. Menjelang subuh kan suka pada tahrim gitu kan. Allahumma salli wa sallim zid wa tim wa an'im wa tafaddal wa barik di jalalika wa kamalika, dan seterusnya. Si Malik hatinya kan lagi hidup tuh. Biasanya sholat subuh gak kedengeran. Emang juga kalau duit banyak mah jauh sama masjid. Kadang-kadang begitu. Begitu duit udah pada kagak ada, masalah udah deket, jadi cicak musola udah mulai rajin ke masjid. Ya nggak apa-apa sih, Allah mah terbuka aja pintunya, nggak pernah tertutup. Cuman nggak ada etika begitu. Kalau kita datang ke Allah wayahnya susah melulu, akhirnya Allah bikin kita susah terus. Supaya apa? Supaya kita balik terus ke Allah. Maka kata Allah apa lewat Rasulnya, ingatlah Allah ketika kalian senang, maka Allah akan mengingat kalian ketika susah. Ingat Allah ketika susah, Allah akan ingat ketika kalian senang. Begitu subuh memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Malik jalan. Udah lama nih kagak ke musola, dia bilang. Udah lama nih kagak ke masjid, sholat dah. Sholat. Sholat subuh luar biasa tuh. Berasa enak kalau kita di masjid. Kenapa sholat subuh kagak enak? Kita sholat di rumah. Begitu kita sholat, bini pakai cuman daster doang, bolong lagi. Begitu kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, bini ngangkat tangan juga, lah begini. Ya kelihatan tuh yang bolong ya. Bagaimana mau khusyuk? Begitu kita nungging, sujud, anak nangis, ya jajal dong sholat subuh ke masjid. Malah kalau boleh nih sholat subuh yang pertama, umpama belum pernah sholat subuh berjamaah, jajal. Begitu sholat subuh berjamaah, sholat di Istiqlal sana. Iya biar enak begitu sholatnya, sambil berdoa. Mudah-mudahan nih sholat subuh seterusnya bisa di masjid gitu. Sholat nih Malik. Ibu, bapak yang dirahmati Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa ini janji Allah. Kalau kita udah datang sama Allah, Allah pasti layanin, Allah pasti urusin. Begitu Malik ke masjid, sholat subuh, dia nggak langsung pulang. Kenapa nggak langsung pulang? Dia pikir dia pengen ngademin terus dah hatinya. Dia baca tuh surah Waqiah, dia baca. Ya, kan kata Rasulullah, kalau kita rajinin baca surah Waqiah habis subuh, insya Allah dah nggak bakal fakir jadi orang. Ya emang bagus juga daripada subuh tidur lagi kan. Penyakit juga banyak, baca. Malik baca tuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Terus dia baca. Jam 6 dia turun dari masjid. Jam 6 dia turun dari masjid, udah apa dia baca dah? Udah tabarok dia baca. Al-Mulk, Tabarok, Yasin dia baca. Jam 6 dia turun. Begitu dia turun melangkah, ada bayangan. Ada bayangan di depan rumah dia ada orang nungguin. Itu jantung copot tuh. Jantung kan di sini nih. Itu turun ke pusar tuh.
Kenapa turun ke pusar? Si Malik mikir itu rentenir yang datang. Apa dia bilang? Subhanallah, kelewatan bener. Kan janji jam berapa? Janji jam 10. Lah, baru jam 6. Jam 6 juga kurang, masih gelap kata si Malik. Kok udah datang kelewatan bener sih ya Allah. Masih ada 3 jam nih. Tapi hatinya udah hidup. Kalau hati nggak hidup takut, tapi kalau hati hidup berani. Apa kata hatinya Malik? Memerintahkan si Malik punya kaki, memerintahkan si Malik punya badan, maju. Apa bedanya jam 10 sama jam 6 begitu? Kalau emang Allah bakalan ngambil, apa bedanya? Lu maju dah, maju. Bismillah dah. Iya bener, lebih cepat lebih baik dah. Lebih cepat lebih baik. Ingat nggak ayat yang tadi dibaca di awal oleh si Malik? Tulijul laila, ayo baca, fin nahari, terus fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rupanya nih Malik ternyata dapat rezeki yang nggak diduga. Begitu dia ketemu sama nih tamu, ternyata nih tamu bukan rentenir, melainkan teman lamanya. Begitu dia lihat ternyata yang datang teman lamanya, tuh jantung yang udah dipusar naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, set, naik lagi. Apa kata si Malik sambil melok nih tamu? Ya Allah, gue pikir siapa lo? Itu. Ayo dah, masuk. Begitu masuk ke dalam, ditawarin sama si Malik. Mau minum apaan nih? Mau teh manis, mau bandrek, mau kopi, tapi air putih aja ya. Bini gue lagi nggak ada, kata si Malik gitu. Ditanya sama tamu, kemana bini lu? Lagi main tuh ke rumah mertua gitu. Lagi main ke rumah ibunya gitu. Dia nggak bilang bahwa dia lagi proses cerai. Nah itu kan aib, nggak boleh kita cerita sama orang lain gitu. Udah, si tamu mesen teh manis. Kata si tamu, sekalian deh ya Indominya gitu. Ya namanya request dari tamu, ya sebagai tuan rumah kan kudu ngelayanin tamu. Dia ke dapur, dia seduh tuh teh. Terus sambil nangis tuh Ji, nyeduh teh dia. Nyeduh Indomie sambil nangis. Apa dia bilang? Kalau ada bini mah nggak begini, ini judulnya. Makanya tuh Pak, kalau bini lagi ada jangan disia-siain. Begitu tuh, mau ngerebus mie sendiri, nyeduh teh sendiri, bener. Saya termasuk yang sayang gitu sama istri saya, begitu katanya. Kalau pulang datang nggak ada istri saya, nyari saya, kemana nih mama? Iya, bener. Merasa kehilangan begitu. Istri saya apalagi, dia takut kehilangan model ini. Malik tuh nyeduh teh manis sambil nangis. Apa dia bilang? Ya Allah, iya. Enggak, gua enggak lagi susah gitu. Dia ngehibur hatinya. Enggak, gua enggak lagi susah. Buktinya gua masih bisa nyeduh teh nih. Buktinya gua masih bisa nyeduh mie nih. Enggak, gua enggak lagi susah. Sambil nangis tuh dia. Enggak ya Allah, enggak, saya enggak lagi susah gitu. Pokoknya dia ademin hati. Emang yang lebih efektif menghibur kita. Kita yang menghibur diri kita itu efektif tuh. Terus dia bawa nih mie yang udah diseduh. Saya paling demen tuh nyeduh mie pakai cabai dicacak gitu ya. Enak itu. Sampai huha. Malik dia bawa nih mie yang udah direbus, Malik dia bawa teh yang udah diseduh, dia taruh ke nih tamu. Ngobrol nih berdua. Begitu ngobrol berdua, ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua emang masalah diangkat dah sama Allah kalau emang kita datang sama dia. Ngobrol nih Malik sama nih tamu. Kata si Malik, tumben lo pagi-pagi datang, ada apaan? Lik, begini, gua ada order nih. Lu kan jagoan naksir alat-alat berat. Oh, rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, Malik ini kerjaannya, bisnisnya merekondisi alat-alat berat. Namanya beli second, dia baruin, kan duitnya jadi banyak tuh. Rupanya ada orang-orang yang tidak tahan dengan dunia. Begitu dunia di tangan jadi lupa. Malik termasuk yang begitu. Tapi kan Malik masih tetap jagoan alat berat. Nah temannya datang ke dia bahwa
di luar kota, di luar Jawa, ada yang mau lelang alat berat, kalau tidak salah di Riau. Jadi kata si tamu, "Lik, lu ikut sama gue dah, bantuin gue nge-presale tuh harga, naksir tuh harga." Karena Malik jago ngelihat besi tua aja, dia udah tahu nih harganya berapa, nanti jadinya berapa. Apa kata si Malik? "Enggak." "Kok enggak?" "Nah, lagi males nih." Bener loh ibu, bapak, kalau keluarga lagi ancur-ancuran mang males gitu. Kita nih para bapak, para ayah, mati-matian kita berusaha bekerja buat siapa coba? Buat bini, buat anak gitu kan. Istri juga begitu, mati-matian kerja gitu kan, jagain rumah, jagain anak, atau mungkin ada yang berkarir di luar. Buat siapa? Bukan buat orang lain kan, buat suami, buat anak, mungkin buat orang tua. Tapi kalau keluarga udah nggak ada, apa ada semangatnya? Nggak ada. Maka tuh ini juga nih menjadi pengajian keluarga sakinah nih. Hati-hati, lagi adem punya keluarga, jangan disia-siain. Kalau udah nggak ada, kita yang nyesel. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata si Malik? "Kagak, gua nggak mau pergi dah. Lagi nggak pengen bisnis." "Aduh Lik, bantuin gua dong. Ini sayang nih kalau lewat. Nanti gua jadi rugi banyak kalau lu nggak ikut," gitu. Si Malik karena nggak mau, iseng mulutnya. Apa kata si Malik? Gini, "Kalau emang situ mau saya pergi, siapin dah duit pagi ini 50 juta cash di meja gua," gitu. Kirain si Malik temennya nih nggak bakalan ngiyain. Di mana ada orang kerja duitnya duluan, di mana juga belakangan duit. Tapi di luar dugaan Malik, emang watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Apa kata si tamu? "Lik, begini, kalau 50 juta mah kagak ada. Tapi kalau 25 juta mah insya Allah pagi ini cash bakal saya siapin." Kesedek tuh si Malik. Dia juga lagi makan mie, lagi ngetek, kesedek gitu. "Sebentar," kata si Malik. "Coba yang tadi diulang." Iya dong, kan dia butuh duit berapa? Dia butuh duit berapa? 15 juta. Lah pagi-pagi ada yang datang nawarin duit 25 juta. Apa kagak kesedek tuh? "Yang tadi Mas tolong diulang." "Lik, kalau gocap mah nggak ada," diulang. "Tapi kalau jigo, yuk, kalau nanti nih ATM buka, kita ambil deh tuh duit tunai 25 juta insya Allah dah ada pagi ini." Apa kata si Malik? "Jadi dah, berangkat." Lihat, masalah pertama selesai, coret. Masalah rumah beres. Kenapa? Malik dapat duit 25 juta, rumah mah 15 juta. Tinggal berapa masalah lagi? Tinggal 2. Nih kehebatan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah udah kepengen selesai masalah kita, nggak pakai satu-satu, nggak pakai diurai satu-satu kayak benang, nggak. Allah geprak aja langsung. Bener tuh, selesai satu malam. Begitu. Kun fayakun Allah terjadi sama Malik di pagi itu. Wasilah apa? Sabab malamnya. Kemudian dia datang kepada Allah dengan sempurna. Tinggal 2 masalah. Otak kita ini nggak kebedah. Oke lah ya, kalau masalah rumah selesai lah ya. Tapi kalau masalah bini, bagaimana cara nyelesainnya? Ternyata ilmu kita bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah mah tidak terbatas. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rupanya Allah juga selesaikan masalah bininya. Ingat cerita di awal tadi, Malik punya anak berapa? 2. Anak yang pertama ikut sama si Malik tuh yang mau dikeluarin. Anak yang kedua ikut sama bininya. Anak yang kedua ikut sama bininya. Lah anak yang kedua ini, ketika si Malik ngadep sama Allah, Allah bikin dia nangis sepanjang malam. Nangis, nggak berhenti-berhenti nangis. Sehingga mertuanya Malik alias ibunya nih si istri ngomong begini, "Barangkali anak lo nih kangen kali sama bapaknya. Barangkali anak lo nih kangen sama kakaknya. Ya coba kita besokan katanya terakhir mau cerai lo pada. Temuin dulu Gi. Yang penting nih anak jangan sampai sakit." Subhanallah. Ternyata ini jadi jalan kelak yang bisa menyatukan kembali rumah tangga si Malik dan istrinya. Cara yang tidak pernah diduga oleh Malik dan juga oleh istrinya, bahkan oleh kita semua. Bininya bilang sama mertuanya si Malik, "Boleh, tapi nanti bagaimana? Kan saya udah bilang saya tungguin di pengadilan, ntar malu dong." Gitu. Udah bilang aja sama Malik bahwa situ datang bukan buat Malik, buat anak. Jadi bininya datang ke rumah Malik dengan ngancem, "Bang, gua datang bukan buat lo nih. Gua datang buat anak kita. Dia kangen sama abangnya nih." Gitu.
Abis ini tetap ayah tungguin di pengadilan gitu. Datang nih bini pagi-pagi. Jadi si Malik jalan ke ATM, kemudian si istri jalan ke rumah. Begitu nyampe amprokan. Duluan nyampe si Malik, duduk, tamunya duduk, nggak lama bininya ngasih salam, assalamualaikum gitu. Bininya udah ngancam, awas nih. Pokoknya gue mau bilang ini bukan buat situ, ini buat anak kita gitu. Tapi begitu pintunya dibuka sama si Malik, istrinya ngelihat Malik tersenyum, senyumnya lebar bener. Ya kayak gitu dah tuh. Nggak pernah dia lihat nih. Iya dong, walaupun pisah ranjang, pisah rumah, tahu dia monitor, koyok di mana-mana. Iya di sini satu-satu, kadang-kadang satu koyok dibelah jadi 12 tuh, taruh ditempel. Ini ketawa lebar bener, bingung istrinya. Ada apa nih kok suamiku pagi-pagi tertawa riang bener, tersenyum lebar betul. Belum hilang rasa penasarannya, keburu dipelok sama si Malik. Apa kata si Malik? Alhamdulillah mah kita selamat gitu. Makin bingung si istri. Selamat apa ya bang? Abang dapat duit nih 25 juta jigo pagi ini. Lu kan tahu rumah kita diincar sama rentenir gara-gara duit 15 juta. Pagi ini selamat dah. Nih duit 15 juta nanti lu pegang, lu bayar tuh rentenir. Nanti katanya dia mau datang jam 10, kita duluin aja dah. Kita datang bayar 15 juta supaya dia nggak datang lagi kemari buat selama-lamanya. Terus di 25 juta ini sebagai ongkos abang nih katanya ke Riau bantuin tuh tamu. Abang mau ngepresial alat-alat berat. Nih duit sisanya berapa tadi? 10 juta kan? Si Malik ngomong begini. Ini masih ada sisa 10 juta. Sisa 10 juta kita bagi dua dah. 5 juta buat ongkos abang ke Riau. Yang 5 juta lagi lo pegang dah buat urusan anak-anak. Selama abang ke Riau, jagain nih rumah ya. Jagain anak-anak ya. Apa kata si bini? Iya bang, iya. Dia lupa tuh. Dapat duit gotiau lupa. Dapat duit 5 juta lupa. Padahal dia ngancem bener jam 12 besok gitu kan. Kemarin kan gua tungguin di pengadilan agama. Enggak. Ya muqallibal qulub. Allah yang mau memiliki hati. Kalau Allah udah bilang totek. Allah udah bilang nih 10 juta kita bagi dua ya neng, katanya abang. Kita bagi dua ya mah. 5 juta abang bawa ke Riau buat ongkos abang. 5 juta lagi lu jagain anak-anak, lu jagain rumah selama abang pergi ke Riau. Dijawab, iya bang, subhanallah. Nggak jadi tuh. Nggak jadi cerai 5 juta lumayan cerai. Lah tinggal berapa urusan lagi? Tinggal satu cetek dah. Satu cetek dah. Cuman 7 bulan kali gocap mah cuma 3,5 cetek. Tentu ada yang bertanya di sini. Apakah semudah itu? Buktiin aja. Buktiin aja. Apakah semudah itu Ustaz? Buktiin aja. Buktiin dah. Masalah lama dan besarnya itu urusan Allah. Yang penting kita buktiin. Kita wudu, kita jaga nih. Kita jaga diri kita. Wudu juga dua tuh. Jaga dari yang najis betulan, sama jaga namanya kita punya wudu masih kita nyenggol perempuan yang bukan muhrim. Yang namanya kita punya wudu masa ibu mau ditenggor sama lelaki yang bukan muhrim. Kira-kira begitu. Namanya kita punya wajah dalam basuhan wudu masa iya kita mau ngomongin orang. Kira-kira begitu. Kita punya wudu masa iya kita mau ngutil. Kita punya wudu masa iya kita mau bohong. Kira-kira begitu. Habis wudu sholat, habis sholat baca Quran, habis baca Quran kita doa, habis doa kemudian kita pasrah, habis pasrah kemudian kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Insya Allah kemelut apapun yang sedang kita hadapi Allah akan keluarin kita. Kita tutup dulu taklim kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.